Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembinaan, nama saya Siti Mahfuda SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SPDI Al-Falah Kendari. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini Kamis 38 Januari tahun 2023, saya akan melakukan praktik uji kinerja pada kelas 2 dengan materi salah satu. Mohon masukan sarannya untuk ke depan, semoga pembelajaran saya menjadi baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Silakan maju ke depan, pimpin doa. Sika berdoa, Sika berdoa. Tangan diangkat, tangan diangkat. Kepala ditundukkan, kepala ditundukkan. Doa kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan bergabung kepada kita. Oke, kita akan absen ya. Nanti sebut namanya dan suara angkatan.
Asia, Alula, Alia, Muhammad Sofan, Arkan, Aisyah, Ira, Azarine, Aska, Dafa. Ini ya. Oke, Ana Saleh. Kita lanjut ya. Sebelum kita belajar tentang sholat, saya ingin bertanya, siapa yang sudah mengerjakan sholat? Ya. Sholat apa saja yang sudah pernah dilakukan? Ya. Sebagai seorang muslim kita wajib mengerjakan sholat. Oke, anak soleh. Nah, ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Gimana tujuannya ya? Anak soleh. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah melihat video, peserta didik dapat memahami pengertian sholat fardu. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hukum, waktu, dan ketentuan sholat fardu. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami gerakan dan bacaan sholat fardu. Sebelum melaksanakan sholat, apa yang kalian dengar? Azan. Panggilan azan. Iqamah. Atau iqamah. Jadi iqamah itu apa itu iqamah? Panggilan untuk segera melaksanakan sholat. Jadi kalau kalian dengar azan, segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Jangan menundanya ya. Silakan simak video berikut ini, kemudian catat yang penting. Kamu atau punya sholat, apakah sholat diwajibkan? Makanya apa? Apakah kalian melaksanakan sholat? Nah, untuk mengetahui lagi, yuk kita lanjut pembahasan selanjutnya. Bisa kalian lihat di sini ada pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa artinya doa. Adapun menurut istilah adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Acak-acak sholat Rabu yaitu sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat, sholat asar yang berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, sholat isya yang berjumlah 4 rakaat, dan sholat subuh yang berjumlah 2 rakaat. Jumlah rakaat sholat fardu seluruhnya ada 17 rakaat. Nah, anak-anak, sholat adalah tiang agama. Mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Nah, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib melaksanakan sholat. Jika orang Islam meninggalkan sholat, maka hukumnya berdosa. Ayat 7 mendirikan sholat yaitu kita menjadi anak-anak yang sholat yaitu sholat juga menjaga kejiwaan serta ketika wajib sholat dan perhatikan di sini yang tidak berdiri dalam kedua ada seorang wanita adalah tanda wanita yang saudara. Adapun nifah adalah yang kedua pada seorang wanita setelah kita. Yang ketiga yaitu sebelum tidak muslim yang berakal. Jika tidak berakal, ia tidak wajib sholat, termasuk orang yang gila. Nah, orang yang gila tidak wajib sholat karena dia tidak berakal. Kemudian yang keempat, balik. Balik artinya orang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Ukuran kaki laki-laki jika sudah umur 16 tahun dan bagi wanita jika sudah umur 9 tahun atau sudah mendapat haid. Yang kelima yaitu bahasa dakwah Islam. Dakwah artinya ajakan atau seruan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir yaitu terjaga artinya orang yang terjaga wajib mengerjakan sholat fardu jika sudah masuk waktu sholat. Adapun orang yang tertidur atau lupa tidak wajib mengerjakan sholat. Nah, jika dia telah tidur atau sadar, maka wajib segera melaksanakan sholat dan tidak berdosa. Kemudian ada syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas. Sholat adalah ibadah menghadap Allah. Nah, jika kita akan menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Suci artinya bersih. Tanpa bersuci maka sholatnya tidak sah. Melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi dan bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, periksalah kebersihan mulai dari kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat. Pastikan semuanya bersih dari najis. Ada beberapa macam najis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada najis ringan, kedua najis sedang, dan ketiga najis berat. Kemudian ketiga menutup aurat. Ketika sholat harus menutup aurat ya. Menutup aurat wajib bagi laki-laki dan perempuan. Aurat ditutup hingga tidak terlihat warna kulit. Menutup aurat menggunakan pakaian sholat. Nah, sholat perempuan adalah menggunakan mukena. Adapun pakaian sholat untuk laki-laki adalah sarung, baju koko, dan jangan lupa untuk menggunakan peci atau kopiah. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Jika aurat kalian terlihat maka sholat kalian tidak akan sah. Kemudian menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ketika sholat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Ka'bah merupakan titik pusat kiblat umat Islam. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Melaksanakan sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat ya. Masuknya waktu sholat ditandai dengan azan. Nah, jika kalian sudah mendengar azan, bersegeralah sholat. Allah menyukai orang yang menyegerakan sholat dan Allah sangat membenci orang yang lalai dalam sholat. Sholat tidak sah ya jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama yaitu niat, kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian surat al-fatihah, rukun serta tumanina, i'tidal serta tumanina, sujud 2 kali serta tumanina, duduk di antara 2 sujud dan tumanina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, mengucapkan salam, dan yang terakhir adalah takbir. Bisa kalian perhatikan di sini ada gambar gerakan sholat. Nah, gerakan sholat itu kalau kita ingin melaksanakan sholat, yang pertama harus diawali dengan niat. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Setelah itu kita takbir. Takbir membaca kalimat Allahu Akbar. Setelah itu kalian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Kemudian ruku, setelah ruku i'tidal, kemudian sujud, setelah sujud duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, dan yang terakhir yaitu salam. Anak-anak, untuk lebih mengetahui lagi, Anak soleh. Nah, tadi kalian sudah menyimak video tentang sholat. Sekarang saya tanya, apa itu sholat? Ya, termasuk Islam.
tidak boleh di berapa tadi? 5 waktu. 5 waktu itu wajib. Tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggalkan berdosa. Aku tanya siapa tadi pagi yang tidak sholat subuh? Astagfirullah. Tidak boleh ya. Mulai sekarang tidak boleh ditinggalkan. Wajib. Kalau wajib itu dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau asyar, sore, pagi, malam, maghrib, malam, kalau isya, malam. Kita lanjut. Tanya adalah mengetahui ketentuan sholat. Jadi dalam melaksanakan sholat itu tidak sembarang orang melaksanakan sholat. Coba dari video tadi. Yang pertama ada syarat wajib. Yang kedua syarat sholat. Yang ketiga kita sebelum melaksanakan sholat, agar sholatnya kita diterima oleh Allah, kita harus memperhatikan ketentuan sholat yang harus ketahui bagi seorang muslim. Dan yang pertama syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat. Pertama apa? Beragama Islam. Iya, karena selain orang agama Islam tidak melaksanakan sholat. Yang kedua apa itu? Berakal sehat. Yang berakal sehat tadi maksudnya adalah tidak gila. Ini adalah balik. Tahu balik? Ya, yang umurnya sudah berapa tadi kalau laki-laki? 15 tahun. Jadi laki-laki yang umurnya sudah 15 tahun dan perempuan 9 tahun sudah wajib sholat. Ini kita tetap sholat karena supaya tidak melaki. Nanti terbiasa. Sudah tahu? Sofan, datang Sofan. Berapa umurnya Sofan laki-laki wajib sholat? 15. Berapa umurnya perempuan? 9 tahun. Lanjut ya. Kemudian syarat sah sholat. Satu, dari hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, tidak suci badan. Jadi kalau sholat itu harus suci badannya, pakaiannya bersih, mukanya bersih, menutup mana auratnya perempuan. Auratnya perempuan itu selain wajah dan telapak tangan adalah aurat perempuan. Kalau laki-laki dari sampai tetapi ketika sholat harus menggunakan pakaian yang menutup semua aurat. Kalau perempuan menggunakan apa? Kalau laki-laki menggunakan yang ya. Kemudian syarat selanjutnya yang keempat. Coba Aska yang keempat. Syarat sah sholat yang keempat apa Aska? Ada kiblat. Jadi nggak boleh ada orang sholat di sana. Kalau syarat kiblatnya diingatkan, kita kiblatnya menghadap ke Oke, kemudian yang kelima, masuk waktu sholat. Kenapa waktu sholat? Waktu sholat itu jam berapa? Jam 5, jam 12. Jam 12 sholat zuhur. Jadi anak soleh ketika kita sholat tidak boleh sembarang sholat. Harus tahu waktunya. Subuh ketika fajar atau di pagi hari. Tidak boleh sholat subuh dilakukan di siang hari.
Dalam sholat Jumat, Pertama, niat. Berdiri tegak, menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Jadi pandangannya ke tempat sudah berada ke atas. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Doa iftitah. Diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran. 6. Ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud. Dari video tadi kita sudah mengetahui gerakan-gerakan sholat. Yang pertama apa tadi? Takbir. Takbir. Berdiri tegak sambil membaca nih. Yang kedua membaca takbiratul ihram. Yang ketiga coba. Oke, yang ketiga kan baca doa iftitah. Yang keempat bagus kan nih. Yang kelima Membaca surah-surah. membaca surah dalam Al-Quran. Yang keenam ada yang tahu? Ruku. Kemudian Membaca. setelah ruku ini iftitah. Terus sujud. Kemudian duduk kembali. Kemudian berdiri kembali. Membaca doa sama yang hilangkan tidak membaca doa iftitah. Langsung surat Al-Fatihah. Kemudian surat pendek tadi itu. Kemudian membaca apa? Tahiyat akhirat awal dulu. Jadi itu gerakan-gerakan sholatnya ya. Tidak boleh dari takbir langsung sujud. Itu sholatnya tidak sah. Oke, ada yang mau bertanya tentang sholat? Oke, gampang. Akan diurutkan gerakan-gerakan sholat sesuai dengan gambar. Yang pertama tadi apa gerakan sholat akan? Berdiri tegak. Yang kedua membaca nih.
Anak soleh. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang sholat fardu. Karena sudah paham semua, harapan Ustazah sholatnya harus dikerjakan yang 5 waktu. Yang wajib jangan yang ditinggalkan. Yang masih bolong-bolong mulai sekarang jangan ditinggalkan. Dan harus memahami ketentuan yang ada dalam sholat fardu. Kalau tidak tahu bisa bertanya kepada teman-teman, atau orang tua. Lanjutkan ya harinya. Assalamualaikum.